Halo guys, balik lagi di 100% Film Chat barengan sama saya Kurnia, host pada malam hari ini untuk 100% manusia. Ya, sambil kita nunggu-nunggu untuk narasumbernya hadir, aku setting-setting dulu ya sebentar ya. Ya, we are ready. So, sambil nunggu teman-teman untuk join dan juga sambil nunggu narasumbernya, di Victory, sutradara dari film Lasanya. Hai, yang udah join, thank you so much. Halo, kita hari ini ada 100% Film Chat barengan sama Victory Adi, sutradara dari Lasanya atau If Without Adam, salah satu film pendek yang kita putar di tahun lalu di festival kita 2021. Kita sambil nunggu Mas Adinya ya, sebentar. Aku coba invite. Iya. Halo Mas Adi. Halo Mas, sebentar. Ya, it's okay. Ya. Oke. Ya, semoga aman ya hari ini ya. Iya. Tadi sore kita udah coba, cuman ternyata ada kendala teknis, tapi saya udah hapusin beberapa aplikasi sih, biar dia lebih lancar untuk live-nya. Gimana kabarnya Mas Adi? Aku manggil apa, Mas Adi aja ya? Atau Ya, Victory? boleh Mas. Sebentar. Adi juga boleh, Mas Adi boleh, terserah bebas. Ya, Oke. tadi aku baru pembukaan aja sih, cuman ngalin sedikit tentang Mas Adi, filmmaker dari Lasanya, atau yang ingin English versionnya kalau di festival kita tahun lalu kan kita sebutnya If Without Adams. Nah, itu kan salah satu film pendek yang diputar di 100% manusia di tahun 2021 ya. Dan tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ngikutin EOS di 2019, Lasanya ini juga salah satu winner for the pitch program di EOS kan ya. Ya, nah paling aku mau nanya-nanya sedikit dan mungkin Mas Adi bisa sharing nih perjalanan film Lasanya itu sendiri dari awal, mulai dari konsep kemudian sampai akhirnya ikutan di EOS dulu. Itu gimana sih ceritanya Mas untuk sebuah film pendeknya ini? Iya, sebenarnya Lasanya tuh hadirnya nggak sengaja gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Married by Accident. Karena emang tidak dipersiapkan untuk produksi semasif dan secepat itu gitu. Jadi memang secara basic ceritanya tuh udah ada. Kebetulan saya punya keresahan dalam hidup itu tentang ditinggalkan dan meninggalkan. Nah, saya tuh punya premis simpel tentang itu gitu. Lalu kemudian adalah EOS. EOS kan harus ada sangkut pautnya sama Eropa gitu. Kemudian saya mikir apa ya yang bisa disangkut pautin. Kan pilihannya ada lagu, ada tempat, ada makanan dan segala macam. Kemudian saya pilih makanan. Akhirnya keluar Lasanya gitu. Nah, Lasanya juga punya sangkut paut tentang hukuman mati. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak ada sangkut pautnya. Cuma memang di sini saya mau share tentang gimana ketidakadilan hukuman mati tuh ada di Indonesia gitu. Dan ternyata saya sama Uni Eropa satu suara tentang itu, bahwa kami dengan keras menolak hukuman mati. Makanya akhirnya kita jadi pemenang di EOS, lalu kemudian dikasih dana, terus tapi kita tetap cari dana yang lain juga untuk memenuhi kebutuhan filmnya gitu. Lalu yang kami nggak sangka bahwa film Lasanya hadir secara fundingnya tuh hadir dengan kayak treatment bola salju. Dalam artian kita waktu itu open funding tuh sedikit yang ikutan, lalu kemudian tiba-tiba jadi menggelinding jadi semakin besar, sehingga saat itu tuh di skena kami film pendek tuh lumayan jadi omongan. Dalam artian jadi omongan tuh iya cukup ditungguin orang gitu untuk bisa ditonton.
Sampai akhirnya kami menghentikan sendiri proses funding karena terlalu banyak sehingga tanggung jawabnya juga semakin gede gitu. Akhirnya kami berhenti di tengah jalan terus langsung putuskan untuk produksi. Lalu Oke. kemudian kami bawa film ini keliling. Pertama world premiere di EOS, kemudian Hmm. kita premier di EOS, kemudian kita ikutin festival di beberapa negara. Kurang lebih kalau negaranya mungkin sekitar ada 6 atau ada 7 Ya, gitu. 7 kali Saya berarti. lupa. Tapi pertama yang keluar yang kita masuk itu kita masuk di Bogoshort. Bogoshort itu di Kolombia ya. Ya, ya. Tempatnya narcos-narcos, tempatnya Pablo Escobar gitu. Jadi mungkin ini relate gitu ya di sana. Terus akhirnya kita bawa juga putar di Indonesia di 9 Ya. kota. Waktu itu kita bikin pemutaran secara serentak. Waktu itu memperingati hari hukuman memperingati hak asasi manusia internasional kalau nggak salah. Ya, hari HAM. Ya. Terus terakhir kemarin kami bawa film ini ke Singapura dan Malaysia untuk diputarkan di sana secara mandiri sih gitu. Ya. Nah, terkait sama, nah aku mau penasaran juga sih akhirnya. Kan ini awalnya apa tadi by accident ya untuk si lasanya itu sebenarnya dari Mas Adi. Tapi akhirnya ternyata isu yang diangkat kan tadi intinya adalah mengenai tentang kepergian ya, tentang ditinggalkan dan Ya, itu kan. Tapi meninggalkan. ternyata seiringnya jalan akhirnya Mas Adi mengambil isu HAM-nya adalah di hukuman mati, yang apakah ini yang sebenarnya membawa Mas Adi juga untuk pergi ke beberapa festival dan film ini dibawa karena isu itu, atau sebenarnya mungkin ya secara film it's a good film kan, sebenarnya filmnya juga bagus. Kalau teman-teman belum nonton itu bisa ditonton di bioskop online ya sekarang ya. Ya, Ya, di nah bioskop itu online hanya dengan 5.000. betul sekali. Jadi nanti lo bisa cek di situ kalau belum nonton. Nah itu yang pertanyaan aku adalah itu sih Mas Adi, apakah karena isunya akhirnya bisa membawa film ini jalan-jalan, atau sebenarnya ya karena filmnya aja sebenarnya? Kalau dari pengalamannya Mas Adi tuh Hmm, gimana? iya, yang pasti sih ketika kita ikut festival, pertanyaan Hmm. terbesarnya film ini mau ngomong apa sih gitu. Itu yang Hmm. paling pasti penting dan dicari sama banyak festival gitu. Hmm. Lalu kemudian saya yakin dan percaya bahwa memang film ini bisa muter-muter karena isunya juga gitu. Tapi terlebih dari itu mungkin lebih ke cerita yang utuh gitu. Lalu kemudian Miss Unseen yang ada itu juga jadi membuat film ini lebih lebih menarik gitu. Tapi memang kalau secara isu, saya pribadi tidak mempersiapkan film-film yang saya buat harus membahas HAM. Tapi Hmm. entah kenapa sebenarnya baru sadar beberapa belakangan ini sih, ada salah satu penonton saya yang nonton film saya dari dulu sampai sekarang, terus dia lihat kenapa semua filmnya bahas tentang HAM. Terus saya bilang, tentang HAM nggak semua deh, kayaknya lasanya cuma lasanya deh gitu. Terus dia bilang, enggak, film yang ini HAM-nya tuh dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Terus film yang ini gitu. Akhirnya timbul oh iya ya ternyata gitu. Akhirnya kayak ya udah mungkin filmnya memang film banyakan bahas tentang HAM, terus kemudian saya rasa entah kenapa menarik untuk membicarakan manusia sih. Makanya saya cukup cukup agak Hmm. jengkel ketika ada beberapa waktu film ini mau diputarkan di Indonesia gitu. Tapi ada beberapa pihak bilang bahwa Hmm. terlalu pagi buat ngomongin hukuman mati gitu. Terus Hmm. saya pikir kayak iya, terus kapan yang baik buat kita ngomongin hukuman mati gitu. Halo. Cek cek cek. Cek 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 cek. Halo, halo. Ya, halo Mas Adi. Ya, Sinyal again.
Halo? Iya, sekarang kedengeran Mas. Tadi patah-patah lama. Sorry, sorry. Ya ini saya nggak tahu apakah dari Iya, aplikasinya atau dari sinyal sih sebenarnya. Tapi udah balik iya, iya, normal sih iya. Oh, sekarang. Oke, oke. iya Ya, sekarang udah. ya, nah, ya. Saya setuju sih sama Mas Adi tadi. Kayak kapan lagi kalau mau ngomongin suatu isu ya. Tapi ya kalau dari saya kalau kita ngomongin HAM sebenarnya itu kan kehidupan sehari-hari ya. Jadi apapun Hmm. yang sebenarnya akan diangkat atau isu yang akan diobrolin ya pasti akan nyangkut sama HAM juga karena itu kan hak asasi manusia. Kita sebagai manusia Iya, pasti iya. semua menjalani itu basically. Nah, tapi dari meninggalkan dan ditinggalkan, kenapa akhirnya memilih hukuman mati? Kenapa nggak isu lain Oke. gitu kan? Iya, sebenarnya film Lasanya itu terinspirasi dari kasusnya Mary Jane. Kalau pernah Hmm, dengar, Mary Jane adalah tahanan hukuman mati asal Filipina yang hmm, eh, dieksekusi di Indonesia. Cuma sampai hari ini juga dia belum dieksekusi. Dia ditangkap karena membawa narkoba. Lalu kemudian ternyata setelah disidak dia adalah korban human trafficking dan yang ngejualnya di Filipina, dia di Filipina menyerahkan diri ke pemerintah tahu kondisi itu gitu, tapi tetap dieksekusi. Akhirnya melihat keresahan bahwa ternyata ada yang nggak beres dan nggak adil di negeri ini gitu. Saya coba bikin film pendek yang coba menceritakan itu gitu. Sebenarnya awalnya itu sih gitu. Makanya waktu waktu film ini diputar di Singapura tuh ada orang Filipina yang ternyata nonton lalu kemudian dia aware apakah ini ada kaitannya sama Mary Jane, dia bilang gitu. Terus saya bilang iya karena memang film ini berangkat dari kasusnya Mary Jane. Gitu kira-kira. Halo, Mas. aduh, putus-putus lagi sepertinya. Sorry ya teman-teman atau Mas Iya. Adi. Kayaknya Oke. kalau ada WhatsApp masuk dia tiba-tiba Iya. nge. Oke, oke, lanjut Mas. Oke, oke. Saya terakhir tuh pemutaran di Iya. Singapura tadi. Oke. Iya, waktu kita puterin film ini di Singapura, ada orang Filipina yang nonton. Kemudian waktu Q&A dia nanya, apakah film ini ada kaitannya dengan Mary Jane gitu. Terus saya Hmm, bilang, ya film ini ada kaitannya dengan Mary Jane gitu. Artinya, ketika film itu diputer, saya nggak kasih hint bahwa film ini inspired by Mary Jane. Tapi mungkin banyak orang mencium ketidakadilan dan terlalu banyak hmm. kecurangan di dalamnya. Akhirnya orang Filipina mungkin relate gitu ya. Karena Mary Jane juga asal Filipina. Gitu sih kira-kira. Ya, tadi barusan saya mau nanya sih, ketika dibawa film ini dibawa di Asia itu ada respon-respon tertentu nggak ya, Kak? Ya, karena ya saya juga nangkep sih kalau misalkan dan beberapa apa ya, beberapa informasi yang saya dapat adalah ini memang terinspirasi dari ceritanya Mary Jane kan. Cuma beda Iya. gender ya. Nah, tapi kalau ketika film ini dibawa ke Eropa atau misalkan ke Bogor, let's say we talk about Bogota. Nah, itu di sana responnya gimana ya, Mas Adi, Sorry ke, Mas, ke, ke putus-putus film Mas ini? barusan. Persis banget. Boleh Iya, diulang? sorry. Iya, Gimana ya. gimana? Enggak, tadi kan aku juga mau ya soal ketika film ini dibawa ke Eropa gitu. Responnya dari dia sendiri ada perbedaan kah terkait isu yang dibawa atau terkait dari filmnya itu sendiri? Iya. Sebenarnya kalau yang di Eropa sendiri saya nggak tahu persis bagaimana penontonnya meresponi film ini. Hmm. Karena memang waktu waktu kami dikabarkan lolos di negara ini, nah itu lagi COVID tuh. Sebenarnya bisa berangkat, Ah, kita oke. udah beli tiket bahkan. Waktu itu negara yang terdekat yang mau kita samperin adalah Nepal. Tapi info dari Nepal bahwa waktu itu persis banget hari pertama COVID diumumkan. Ah, oke, Jadi oke. banyak yang bilang kayak takutnya bisa masuk Nepal tapi nggak bisa pulang gitu. Makanya akhirnya ke beberapa negara tuh saya nggak bisa datang karena perihal itu. Padahal mungkin secara tiket bisa kita persiapkan gitu. Itu salah satu hal yang disesali sih. Tapi ya udah gitu, show must go on. Terus akhirnya coba untuk putar di Singapura dan Malaysia dengan reason bahwa saya pengen lihat langsung gimana penonton menyaksikan film ini gitu. Hmm.
Yang menarik sebenarnya ketika kita masuk Singapura sih. Ketika kita masuk di Singapura, kita diputar di FITSI Juri 2020 apa 2019 itu saya lupa. Film ini harus masuk sensor dulu. Terus kemudian dari lembaga sensor Singapura bilang bahwa film ini harus dikawal polisi ketika pemutaran. Dan itu seru sih gitu. Jadi basic reasonnya kenapa harus dikawal polisi sebenarnya takut bahwa film ini bawa paradigma lain tentang hukuman mati yang akan mempengaruhi paradigma Singapurian gitu. Yeah. Yang lucunya adalah polisi ini tuh datang bersama istrinya gitu. Salah satu polisi datang bersama istrinya, kemudian duduk di paling atas. Kemudian ini yang saya nggak temuin di Indonesia gitu. Ternyata waktu di Singapura tuh di adegan-adegan high di ujungnya tuh di klimaks-klimaksnya ternyata ada beberapa tangisan yang saya dengar gitu. Sesegukan-sesegukan yang saya dengar sampai akhirnya kita coba teliti ini siapa yang nangis. Kayak ada 4 sesegukan. Salah satunya adalah istri dari polisi Singapura ini. Dan itu ya banget sih untuk bisa tahu respon. Cuma untuk perjalanan selama kemarin kami di Asia cukup dapat respon yang bagus sih gitu. Ya. Ya, tadi kan udah singgung beberapa juga soal Indonesia ya. Sebenarnya saya juga mau nanya sih, tapi Mas Adi juga udah sempat mention juga. Nah, kalau respon dari penonton Indonesia sendiri itu gimana tuh, Mas? Iya, setelah film ini akhirnya pulang ke Indonesia, ya kami agak kaget bahwa memang ternyata euforianya tuh masih ada gitu. Soalnya gini Mas, sebelum film ini diproduksi, kebetulan banyak bioskop-bioskop alternatif yang udah email kita, yang bilang bahwa pengen dong puter filmnya gitu. Tapi kami kan punya festival plan gitu, gimana kayak 1-2 tahun kita akan berfestival dulu, tahun ketiga baru kita puterin di Indonesia gitu. Okay. Kemudian plan kita berubah, akhirnya di tahun kedua baru kita puterin di Indonesia. Makanya waktu itu kita untuk memperingati Hari HAM sedunia tuh kita mikir kita mau bikin apa ya gitu. Akhirnya kita bikin screening dan kita calling lagi email-email yang pernah masuk. Okay. Akhirnya terkumpul 9 kota. Oke. Okay. Yang kita nggak expect adalah ternyata semua full house. 9-9-nya full house. Dan waktu itu saya ada di Jakarta, jadi screeningnya di Jakarta. Lalu kemudian dari masing-masing kota akhirnya report di grup yang akhirnya kami upload di Instagramnya Lasanya. Full house gitu, terus banyak yang mulai DM, banyak yang mulai tanya, banyak yang review di Letterboxd. Kemudian banyak yang juga nyampein by pribadi gitu. Yang intinya ternyata banyak orang juga yang aware tentang hukuman mati dan mereka sependapat dengan film ini gitu. Dan banyak juga yang akhirnya mengapresiasi aktor-aktor di dalamnya karena memang aktor-aktor yang di dalamnya kan apa ya? Bisa dibilang kayak kelas-kelas kakap lah gitu ya. Dan mereka betul. Bisa menonton dalam medium film pendek gitu, dan itu rasanya mungkin salah satu pengalaman sinema yang bisa dinikmati banyak orang dengan baik sih gitu. Patah-patah lagi nih Mas. Oh iya oke. Okay. Semoga teman-teman yang nonton nggak patah-patah ya. Ya, terus gimana Mas? Ya mungkin oke. Kalau gitu aku coba. Sebenarnya aku juga mau nanya beberapa hal teknis sih, karena seru banget kalau kita ngomongin terkait sama film pendek ini. Tadi kan Mas Adi juga udah cerita perjalanannya gimana, mulai dari pertama kali konsepting dan segala macam, terus sampai udah buat planning sampai 3 tahun rencananya akan seperti apa. Nah itu mungkin ada beberapa teman-teman yang penikmat film atau pembuat film juga yang masih baru-baru awal nih mau buat film gitu kan. Menarik banget. Kira-kira Mas Adi bisa sharing-sharing nggak sih apa sih yang bisa dilakukan ketika pertama kali mau buat film gitu. Karena sebenarnya ada ekspektasi nggak sih dari Mas Adi sendiri untuk film ini akhirnya jadi besar gitu ya, untuk sebuah film pendek gitu, akhirnya dibawa kemana-mana, atau cuman sebenarnya mau buat film aja di awalnya. Nah itu gimana tuh Mas Adi? Oh, mungkin aku mau jawab yang tentang ekspektasi dulu sih. Tentang ekspektasi sebenarnya kalau dibilang berekspektasi dari awal sih, aku mencoba untuk nggak berekspektasi sama sekali. Karena takut sakit ya, kalau gimana-gimana gitu. Dan akhirnya ya udah aku mencoba untuk
membiarkan film ini bertemu dengan penontonnya dan kita bisa melihat respon dari penonton gitu. Yang saya nggak sangka ternyata responnya bagus, lalu kemudian banyak orang yang aware sama film ini gitu. Ya mungkin juga itu lahir karena uh, kita rise dengan planning yang baik gitu. Kan tadi pertanyaannya gimana ngawalinnya. Kadang gini, banyak filmmaker yang ternyata bikin film aja tapi mereka nggak kepikiran gimana akhirnya film ini bisa terbranding dengan baik dari awal. Kebetulan waktu itu aku lagi kerja di TV, salah satu TV swasta, lalu kemudian kita punya tim promo kan kalau di TV. Akhirnya aku coba guide beberapa teman-teman untuk bisa ikut bantuin. Ya memang film ini di treat kayak promo-promo film panjang gitu. Akhirnya kita mencoba mengaplikasikan itu dan nyatanya works gitu. Sampai akhirnya film Lasanya kemarin waktu di JAV 2020 ya, apa 2021 saya lupa. Itu dibawa untuk menjadi study case the future of short film gitu. Gimana kita nge-branding film ini dari hulu ke hilir, plan kita mesti gimana gitu. Taruhlah memang festivalnya bukan festival kelas A, tapi kalau diukur dari kelas siapa filmmakernya, rasanya ini cukup punya prestasi gitu. Maksud saya gini, saya kan nggak punya reputasi yang besar di luaran. Beda ceritanya kalau misalkan Mas Hanung yang bikin short film, itu pasti rame gitu, orang udah aware gitu. Nah ini dilihat kayak kita nobodies gitu, terus bikin film gini dengan cara-cara film panjang dan akhirnya banyak orang aware. Saya sih cukup bangga dengan perjalanan film ini sih gitu. Gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Nah, tadi gue sempat ngomongin the future of short film. Itu juga sebenarnya salah satu pertanyaan yang aku juga penasaran dan kalau dari Mas Adi itu, mungkin Mas Adi bisa kasih insight kali ya. The future of short film. Jadi teman-teman, ya kalau bikin film panjang kan agak mahal. Kalau kita mau coba mulai di situ, misalnya untuk filmmaker baru, nah, kan sebenarnya bisa mulai dari film-film pendek. Dulu misalkan dengan konsep-konsep yang udah matang tentunya. Tadi kalau masih yang udah matang juga, yang kita bisa treat ini sebagai film panjang, let's say. Nah itu kira-kira Mas Adi ngelihat untuk perkembangan film-film pendek di Indonesia itu kayak gimana sih? Sekarang kan juga lagi zaman nih serial-serial ya. Maksudnya itu kan serial-serial apa ya yang sebenarnya dalam satu episode ke episode lainnya juga sebenarnya tidak menggantung lah gitu. Jadi bisa dinikmatin per episode. Atau ada beberapa juga kompilasi film pendek yang sebenarnya udah diputar di beberapa platform ya. Let's say di bioskop online atau di video atau di Netflix juga ada, yang film Indonesia juga ada kan. Nah itu kalau Mas Adi sendiri ngelihatnya gimana sih perkembangan film pendek itu sendiri di Indonesia, dan kira-kira ngelihatnya gimana nanti ke depannya? Oke, mungkin aku fokusnya ngobrolnya ke film pendek. Aku lihat bahwa sekarang ternyata pergerakan kita jauh lebih masif dari itu gitu. Akhirnya banyak orang yang berani bikin film pendek. Apalagi kayak waktu pandemi itu banyak banget yang bikin film pendek berawal dari keterbatasan, nggak bisa ketemu, ya mereka bikin by Zoom atau Gmeet, mereka nggak punya kamera, mereka bisa bikin pakai handphone. Yang nyatanya memang saya pernah melakukan itu gitu. Jadi kayak kan keleluasaannya film pendek adalah kita bisa bikin film dengan sangat amat merdeka gitu. Dan itu yang harus dan privilege itu yang harusnya sebenarnya memang kita jagain terus supaya selama bikin film pendek tuh idealis kita tetap tersalurkan. Maka dari itu akhirnya banyak film sutradara film yang besar coba untuk bikin film pendek juga. Yang sebelumnya film pendek sebenarnya nggak terlalu populer gitu, tapi ternyata pergerakannya semakin masif sehingga merangsang sutradara film besar tuh untuk buat film pendek juga. Nah, karena film pendek ramai, akhirnya muncullah sekarang serial-serial. Oh, ternyata orang-orang Indonesia tuh kemakan nih sama cerita pendek yang, ya kalau serial kan sekarang kependeknya bisa ketaker ya mungkin 15-20 menit gitu, yaitu standar film pendek. Saya lihat sih mungkin ke depan akan lebih banyak film pendek dan rasanya juga akan banyak sutradara film pendek yang rise gitu. Yep. Karena emang kan sekarang pergerakannya udah
mungkin bolanya udah di kita-kita gitu sekarang. Bola-bola menuju film panjang mungkin bolanya udah di kita-kita. Mungkin juga nanti ada yang ngejalanin yang baru baru bikin dan baru mau mulai. Rasanya memang makin ke depan rasanya film pendek akan semakin familiar. Bahkan mungkin sekarang kalau kita lihat kayak di KRL aja ada film pendek. Di ininya di Videotron-Videotronnya tuh di atas tuh suka ada film Ya, ya. pendek. Artinya film pendek mencoba untuk hadir di segala bidang supaya juga bisa jadi media bercerita orang gitu kan. Film panjang emang cukup takes time, cukup Ya. makan waktu. Dan rasanya memang sekarang bahkan kayak banyak brand yang pengen bikin film pendek gitu. Saya sih percaya kayak mungkin 5 tahun ke depan film pendek masih tetap eksis sih. Bahkan mungkin banyak banyak brand yang juga akhirnya mungkin memutuskan untuk membuat film pendek bersama dengan para filmmaker film pendek Ya. gitu. Ya, ya. Oke, setuju sih saya. Tapi aku mau nanya lagi, I don't know apakah ini technical atau enggak. Tadi kita ngomongin film panjang sama film pendek. Nah, sebenarnya untuk sebuah film pendek, Mas Adi mungkin bisa cerita pengalamannya waktu di Lasanya juga. Sebentar. Iya, Saya, putus-putus Mas, putus-putus. halo, suara saya terdengar kah, Ya, Mas Adi? udah sekarang udah. Iya, betul. Oke, pertanyaannya adalah untuk ini film panjang dan film pendek. Sebenarnya mungkin di film pendek itu kan kalau Mas Adi bisa sharing dari Lasanya juga apa ya cara mengconcise ya merampung sebuah cerita yang begitu kompleks terus untuk bisa ngedelivernya dalam satu cerita utuh gitu sebenarnya lebih sulit di film pendek kalau saya lihat ya. Kalau film panjang kan bisa bridging ceritanya panjang gitu. Tapi kalau film pendek kan dalam satu durasi tertentu harus udah bisa itu. Nah itu how you deliver sih Mas Adi atau misalnya teman-teman lain juga mungkin kalau Mas Adi boleh sharing sih. Ah, sebenarnya memang film pendek gak punya banyak waktu untuk kita ngurusin 3 babak sih. Hmm. Akan habis durasinya. Makanya seusaha mungkin kita langsung langsung to the point sama konflik. Artinya Hmm. melangkahi perkenalan karakter gitu. Bahkan perkenalan karakter diperkenalkan ketika konflik. Itu yang mungkin bisa diaplikasikan gitu. Dan kemudian memang dalam waktu range 10 sampai 20 menit kita dituntut untuk bisa menyampaikan cerita ini dengan utuh. Meskipun pada akhirnya memang banyak yang nggak utuh gitu. Kalau saya pribadi, saya memang ketika membuat film, saya lebih happy untuk main di keabu-abuan. Uh, Artinya seusaha mungkin saya nggak akan membiarkan penonton untuk bisa melihat ini putih seutuhnya atau hitam seutuhnya. Hmm. Jadi saya selalu membuat film ini di atas keabu-abuan supaya after film ini ditonton, film ini tetap punya diskusi gitu. Itu yang membedakan film pendek dan film panjang. Kalau film panjang mungkin hampir semua disuapin dan kita bisa nonton dan bisa nangkep oh oke, ini gitu. Tapi di film Ya. pendek setiap sutradara punya cara bertuturnya masing-masing gitu dan tipikal saya kayak cara bertuturnya seperti itu. Kalau di film pendek yang emang sifatnya ini ya passion project mas. Tapi kalau kayak film brand gitu nggak bisa sih. Mesti dimengerti dengan baik oleh penonton gitu. Ya, secara formula sebenarnya ya kita harus berangkat dengan langsung konflik dan konflik itu harus terselesaikan langsung dengan cepat gitu. Memang saya malah malah masih punya impian pengen bikin film yang pendek banget gitu. Maksudnya kayak 1 menit, 2 menit, tapi Ya. semua tersampaikan. Pasti sulit sih, tapi emang masih pengen punya impian untuk bikin film sependek itu sih gitu. Ya, ya. Ada beberapa ya, saya juga pernah dengar ada beberapa project baru yang teman-teman coba buat untuk film durasi pendek dalam bentuk potret potret ya. Vertikal, Ya, untuk ya, di platform TikTok atau Instagram ya, Reels. Ya, itu juga menarik sih sebenarnya itu kan bisa jadi bentuk salah satu serial. Nah, tapi kalau betul. dari Mas Adi sendiri, tadi kan ada beberapa penonton juga yang ternyata secara notice kalau filmnya terkait sama HAM gitu misalkan. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri ada kecenderungan kah untuk nanti selanjutnya akan ke sana atau sebenarnya ya mengalir aja? eh Kayaknya sih akan mengalir aja. Tapi
enggak, sebenarnya yang tadi saya sempat mention bahwa Hmm. saya nggak pernah memaksakan untuk film Hmm. saya harus tentang HAM, itu enggak sih. Hmm. Kayak tahun kemarin itu saya, bukan tahun kemarin apa awal tahun ya, itu live juga bareng Mbak Putri. Terus kemudian Mbak Putri Iya. nanya film apa yang mau dibikin selanjutnya. Saya bilang saya mau bikin film tentang utang. Terus Mbak Putri bilang, oh film-film kamu tentang HAM semua ya? Hutang tuh HAM ya? Gitu. Ternyata ya, terus dia bilang iya tuh ada kaitannya dengan HAM gitu. Halo Mas. Halo, 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 halo. Iya, ya. Kenan kok. Ya, tadi Oh terakhir ya, adalah yang ngobrol sama Putri terkait film tentang utang. iya. Iya, terus Mbak Putri bilang, oh film kamu tentang HAM ya gitu. Terus saya baru aware, oh ternyata utang tuh tentang HAM. Artinya eh mungkin ada naluri untuk bercerita tentang hal-hal serupa gitu. Tapi saya nggak pernah menargetkan harus Hmm. bikin tentang HAM. Apalagi kalau sekarang kayak saya kan ada di dua universe yang berbeda tapi seolah-olah sama nih. Ada di film, kemudian ada di iklan juga. Dimana kayak di iklan mungkin kita dituntut untuk bikin film pendek yang komedi gitu. Ya mau nggak mau harus ikutin gitu. Jadi saya pikir sejauh ini sih belum ada spesifikasi sih. Mungkin after after kayak nanti setelah Ya. bikin film panjang beberapa baru kelihatan tuh gitu. Oh, dia nih kesini dan rasanya itu saya pengennya biarin penonton saya yang membuka penonton saya yang menilai oh ternyata Adi itu Hmm. arahnya ke sini gitu. Kayak misalkan hari-hari ini kita lihat Bang Joko gitu. Oh, Hmm. ternyata Bang Joko tuh lebih ke horor, misalkan gitu. Kita lihat Mas Angga, oh ternyata Mas Angga lebih ke drama. Itu kan akhirnya penonton yang menilai Ya. itu. Iya, ke situ sih. Sanksi belum ada keputusan mau kemana. Sebenarnya yang kalau dari saya tarik ya, kalau yang menarik adalah ketika Mas Adi buat ini kan sebenarnya hal-hal yang umum yang terbiasa terjadi di masyarakat ya, tanpa harus dikaitkan dengan isu HAM sih. Sebenarnya itu isu-isu keseharian lah yang terjadi di Indonesia gitu, atau yang Iya, mungkin yang dekat dengan lingkungan kita semua. Ya, tapi aku nggak tahu mungkin dari cara mengemasnya Mas Adi sendiri, cara bercerita dalam filmnya itu yang akhirnya membuat sebuah filmnya isunya jadi sangat menarik sih, dan beberapa orang akhirnya lihatnya ke situ sih, ke arah itu gitu. Nah, iya, kalau iya. dari Mas Adi sendiri tuh gimana? Ya mungkin Mas Adi bisa merespon lah, sebenarnya kayak sebenarnya nggak pernah ada kepikiran ke sana, tapi ternyata seiringnya jalan itu jadi ciri khasnya Mas Adi sendiri sebenarnya. Iya, karena emang nggak pernah kepikiran sih. Kayak kemarin setelah lasanya akhirnya membuat film lagi, judulnya Head in the Clouds. Itu ada di bioskop online. Itu berceritanya tentang gimana gimana eh, pekerja-pekerja di Jakarta tuh bertanya-tanya tentang kehidupannya kira-kira gitu. Tapi diramunya dengan cara yang lain. Lalu kemudian ada yang menilai lagi, Mas kenapa sih filmnya selalu bahas tentang manusia gitu? Lah, film ya bahas tentang manusia dong. Iya memang Ya. itu bahasannya. Makanya makanya saya mungkin karena ini kali Mas. Karena efek kan sekolahnya ilmu komunikasi. Kebetulan saya suka ngamatin gimana manusia berkomunikasi, manusia menyampaikan sesuatu, psikologi komunikasinya gimana. Meskipun saya nggak fasih dalam psikologi manusia utuh ya, tapi mungkin kecenderungan saya menyukai mempelajari manusia itu yang akhirnya membentuk cerita-cerita saya jadi lebih adit ke arah sana, terus gitu, dan tetap terlihat humanis sehingga ya penontonnya tetap bisa nikmatin dengan asik sih gitu. Ya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang mungkin aku mau tanya sih, atau berkomentar juga. Karena dari filmnya Mas Adi itu kan juga secara emosi karakternya tuh buat saya cukup kuat ya. Nah, itu apakah karena dari pilihan aktornya? Karena juga tadi saya juga mau nanya soal aktor-aktor yang main di film Laksanya itu kan udah aktor-aktor yang bukan bukan biasa-biasa lah gitu loh maksudnya. Nah itu apakah ada peran juga dari pembawaan si aktor dalam membawakan karakter hingga film itu jadi satu film yang sangat kuat gitu. Apalagi untuk film pendek ya. Apakah aktornya itu juga sangat berpengaruh gitu. Pasti sih Mas, karena memang bikin film kan adalah pekerjaan kolektif, artinya bukan one man show. Meskipun ujung-ujungnya tetap yang keluar lasanya
film dari Adi Victory gitu. Tapi di balik itu semua ada orang-orang yang sangat berpengaruh gitu. Salah satunya, bukan salah satu, ya salah satu pihaknya adalah ya aktor gitu. Kru juga sangat pengaruh dan aktor juga sangat pengaruh. Bahkan untuk mendapatkan Mas Yayu Unru dan Mas Rifnu Wikana buat saya miracle gitu. Ketika mereka mau main di film saya, bahkan ya tadi saya bilang nobodies gitu, kayak beda ceritanya kalau ini saya Vergas misalkan gitu bikin film nawarin, mungkin orang iya mau bisa gitu. Ini saya nobodies, seseorang percaya dengan cerita, percaya dengan cara saya bertutur, akhirnya mereka berminat untuk main dalam film ini gitu. Yang memang kesulitan untuk mencari Mirna sebenarnya, karena saya butuh waktu 3 bulan untuk menemukan Mirna, menemukan Mbak Foni Anggraini itu saya butuh tiga bulan. Karena udah nyari ke sana, nyari ke sini, ketemu sama banyak aktris, bahkan aktor. Lama juga Mungkin ya. bisa disebut salah satunya ada Mbak Lydia Kandau, saya ketemu, saya pitchingin, dia tertarik, jadwalnya nggak masuk. Ya akhirnya ketemu Mbak Foni gitu. Waktu itu ketemu Mbak Foni, juga sebenarnya di waktu-waktu yang sangat mepet ketika kita mau produksi gitu. Lalu ketika ketemu Mbak Foni itu ada sense kayaknya dia deh gitu. Saya Oke. saya percaya sama statementnya Bung Glenn sih. Bung Glenn pernah bilang bahwa setiap karya tuh punya takdir masing-masing. Takdir siapa yang akan main, siapa yang akan terlibat, ini akan didistribusikan kemana, itu udah punya takdirnya gitu. Sampai akhirnya ketemu Mbak Foni, ya saya pikir itu salah satu takdir dan miracle buat saya gitu. Sehingga tiga triangle aktor ini bisa kasih rasa yang padat gitu di film ini gitu. Bahkan saya belajar banyak dari aktor-aktor senior ini, gimana meramu cerita, gimana kita kontrol emosi kita gitu. Ya sangat amat berperan sih mereka dalam film ini gitu. Ya. Nah, tadi ngomongin film panjang juga dan project-project, aku mau nanya ke Mas Adi untuk next projectnya Mas Adi nih. Ada apa sih yang mau dibuat untuk selanjutnya? Apa film panjang Oke. atau Ya, mungkin mengutip pernyataan salah satu filmmaker yang tadi bilang terlalu pagi bahas hukuman mati, saya juga mikir kayak mungkin terlalu pagi buat bikin film panjang. Jadi kayak ya nggak tahu sih. Sebenarnya setelah lasanya tuh kemarin ada beberapa tawaran yang datang. Pertanyaannya happy nggak? Ya happy, jawabannya pasti happy gitu. Tapi saya memutuskan untuk menunda karena saya pikir terlalu pagi sih, kayaknya ntar dulu deh gitu. Kayaknya butuh bikin beberapa film pendek dulu, bikin beberapa series dulu. Ya mungkin baru memutuskan untuk bikin film panjang gitu. Ya teman-teman yang seangkatan ya, kasarnya berkarya seangkatan udah mulai ngeramu ke sana bikin film panjang. Ditanya iri ya gimana gitu ya. Tapi saya melihat kapasitas, kayaknya saya masih perlu banyak belajar untuk bisa sampai ke film panjang gitu. Kalau sekarang proyek terdekat sebenarnya lebih ke series, ada beberapa series yang mulai ditawarkan gitu, dan yang sering sih sebenarnya iklan sih. Karena memang sejauh ini kolam itu yang cukup menghasilkan. Jadi saya gerus kolam di situ dulu sambil menyelami kolam yang lain gitu. iya, strateginya Mas Adi ya berarti ya untuk ke depan Iya. pasti. Masalahnya Ya. harus ada yang tetap dihidupin nih Mas. Ya. Dan bikin film kan nggak murah juga, walaupun mungkin ya ada beberapa Betul. sekarang fitur-fitur yang bisa dipakai ya. Yang penting Iya. ya. Dan cuman aku ntar saya jadi lupa nih mau nanya. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri untuk project-project yang udah pernah itu, kira-kira di mana sih kita bisa nonton lagi? Cuman kan tadi Mas Adi udah mention tentang bioskop online, teman-teman bisa download aplikasinya, nonton aja untuk film-filmnya, itu semua ada di situ aja, atau misalkan ada di tempat lain yang kita bisa lihat lagi? Iya. Saya nggak pernah naruh film di YouTube. Ada salah satu film yang di YouTube itu setelah 6 tahun diinkubasi, akhirnya dia baru rilis di YouTube. Kayak kemarin ada di YouTube tuh judulnya, saya sampai lupa judulnya apa. Pokoknya bisa dicari di YouTube-nya Doa Mama, itu ada film pendek awal-awal. Itu udah kita publish di sana. Cuma yang sekarang lagi ada
diputar sebenarnya di bioskop online. Jadi teman-teman bisa nonton 2 film pendek saya, ada Lasanya sama Head in the Clouds. Itu bisa ditonton di bioskop online gitu. Hanya dengan 5.000 bisa menikmati dua film itu sih. Kayaknya bisa bundling deh. Bundling tuh berapa ya? 5.000 apa 8.000 gitu. Itu bisa nonton dua-duanya. Ya, Cuma tinggal di nunggu situ sih, series Mas. ya berarti ya. Tinggal nunggu seriesnya nih Ya, berarti Mas Adi. tinggal nunggu series, betul. Ya, doakanlah. Saya sebenarnya memang agak ketar-ketir gitu. Series kan cukup cukup panjang ya. Maksudnya ketar-ketirnya mampu nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau nggak dicoba juga kayak nggak tahu kapasitas diri gitu. Jadi mesti mesti dipaksain aja sih gitu. Ya, semoga semoga jadi ya. Ini juga kita masih di pitching-pitching atau saya juga masih pitching gitu ya. Semoga jadi dan bisa bisa ditonton gitu. Ya. Sama ini sih Mas Adi, kan waktu prosesnya Lasanya itu kan juga ada crowdfunding, Ya. mulai dari brandingnya dibuat sebelum film, bahkan sebelum filmnya jadi ya, branding tentang filmnya itu udah di ini. Nah, untuk next project mungkin ada juga kah rencana-rencana seperti itu, dan misalkan kita mau tahu nih, mau tahu rencananya Mas Adi, apakah ada websitenya sendiri untuk masuk ke Doa Mama, mungkin projectnya kan beberapa bareng di situ. Sebentar, Cek cek cek. tampaknya Cek. putus-putus sayanya. Halo, halo. Iya, tadi berhenti, Mas. Kita tunggu sebentar ya. Halo Mas Udah Adi, aman halo? sekarang, udah aman. Iya, udah aman. Soal project-project yang sebelumnya kan Mas Adi udah ada strateginya, terus ada crowdfunding, ada branding yang udah dibuat sebelum, bahkan sebelum filmnya diproduksi ya. Nah, terus kalau misalnya untuk next project nih gitu, kalau misalkan teman-teman mau tahu atau mau cari tahu itu kita kemana nih, apa Mas Adi punya website sendiri atau kita ikutin Instagramnya Mas Adi aja misalkan, Iya. follow. Iya, sebenarnya ada website, cuma website isinya iklan, bukan short film. Jadi mungkin bisa diikutin di Instagram aja. Iya sih kayaknya di Instagram. Di TikTok juga ada, cuma di TikTok saya nggak pernah share tentang film sih. Di TikTok saya share-nya lebih ke proses syuting gitu-gitu sih. Di TikTok juga Oke. ada. Jadi pastikan follow Mas Adi ya. Kalau mau tahu project-project selanjutnya. Karena buat saya ya Siap. rasanya tuh menarik sih buat saya, dari konsep cerita, actingnya juga. Itu apa ya, sangat concise sih, padat tapi juga akhirnya terdeliver dengan sangat baik gitu. Which is juga mungkin di EOS akhirnya menang pitching ya 2000 Iya, 17. 2019. Patah-patah lagi, Mas. Halo? Halo? Nah, gitu. Nah, oke. Mungkin kita dari saya sih sebentar ya. Ini kayaknya ada masalah. Iya, iya, iya. Ya, halo Mas Adi. Iya. Sorry. Halo, sorry. Ini match sebenarnya. Nah, dari teman-teman sendiri yang ikutan join, mungkin tadi belum ada pertanyaan sih basically. Tapi kalau dari saya Iya. sebenarnya sih cukup ya Mas ya. Paling ada closing statement kah buat teman-teman yang baru mau mulai bikin film? Apakah ya kalau memang dia dari budget nggak ada keterbatasan sih bisa langsung film panjang ya. Karena kan buat film panjang tuh agak mahal ya, buat saya juga. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan buat teman-teman filmmaker lah yang mau mulai bikin film, ada
saran kah, atau misalkan untuk yang tarik untuk di film pendek aja, kira-kira dari Mas Adi sendiri ada buat. Halo, halo, bentar, bentar. Ya, Cek, cek. udah Oh, kedengeran kan udah, Mas Mas. Adi? Ya, Kedengeran, kedengeran. ya, Cuma lebih ke nge-lag. Iya, saran, ya, saran ke teman-teman filmmaker yang baru mau mulai atau misalkan belum mau fokus di film pendek. iya. Sebenarnya paling basic sebenarnya memang memang ya harus dimulai aja gitu. Dimulai lalu kemudian dimulai dari keterbatasan juga nggak apa-apa karena semua orang pernah ngelewatin itu sih. Jangan terlalu muluk-muluk. Kadang orang terlalu muluk-muluk buat kayak pengen bikin film ini pakai aktor yang gede ya gini gini gini. Ya, tapi nggak segampang itu Esmeralda. Memang agak susah gitu loh. Emang kita harus ngelewatin banyak fase gitu. Ya, So yang paling bener ya emang ngelewatin stone yang kecil-kecil dulu sehingga langkah kita bisa sampai ke step stone yang bikin kita jadi lebih naik gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Mau bikin film pendek di upload di Instagram juga nggak apa-apa, di TikTok nggak apa-apa, atau di YouTube juga nggak apa-apa. Pilihan masing-masing sih. Tapi intinya harus segera bikin gitu. Kalau nggak ya keduluan sama orang lain. ya, ya, ya. Tapi ya mungkin aku juga coba highlight beberapa obrolan kita tadi kan dari Mas Adi, even ini Ya, sebuah film pendek, tapi Mas Adi treat film ini juga dengan beberapa proses yang seperti film panjang, mulai dari brandingnya di ya, awal, even sebelum produksi kan, terus strategi yang dilakukan setelah film ini muncul seperti apa. Jadi ya tadi balik lagi Mas Adi juga udah mention berproses ya jalan aja dulu gitu loh, karena kita nggak ya, pernah tahu. Kalau tadi Mas Adi sharing dari Mas Glenn juga apa ya, semua ada takdirnya masing-masing ya untuk satu project itu ya. sendiri. Jadi so aku apalagi ya, I think sih udah ya hari ini ya. Tadi kalau Oke, lihat oke. film-filmnya Mas Adi jangan lupa ke bioskop online, bisa cek Ya, aja dua film, ada dua film di dalam situ, di rasanya. Nah, sama satu lagi tadi apa Mas, sorry? Head in the Clouds. Hide in the Clouds, ya betul. Jadi bisa Ya, dicek aja di situ. Atau ya tinggal tungguin serialnya Mas Adi. Kita doakan semoga berjalan. ya, semoga berjalan dengan baik, Mas. Ya. Tapi buat teman-teman yang Oke. ingin kita nonton, kalau nge-lag, saya mohon maaf, mungkin ada kendala di teknis di saya sendiri. Kita tahun ini rencana akan ada festival lagi. Ya, Stay tune aja di Instagramnya 100%. Buat teman-teman yang nonton, jadi kalau misalkan itu ya nanti keluarlah tanggalnya tanggal berapa. Kalau Mas Adi ada teman-teman yang mau masukin, atau teman-teman yang mungkin punya film-film baru, film pendek maupun film panjang yang mau dimasukin ke kita 100%, just let us know, bisa di DM ke ya, 100%. siap, So, Mas Kurnia. ya, thank you so much Mas Adi. Oke, Nanti kita ngobrol lagi kalau siap. festival atau mungkin Mas Adi ada kegiatan lain, kita stay tune aja di Instagram Mas Adi. Jangan lupa follow Mas Oke, Adi ya, karena project-project selanjutnya bisa dicek di situ nanti. Oke. oke. Ya. Sip, Thank sip. you so much Mas Adi. Terima kasih, So, Mas Kurnia dan see you soon. 100% Maaf. manusia. Ya. Maaf kalau nge-lag Ya, live-nya. aman. Mari, terima Oke. kasih. Thank you.